Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak didik sekalian, kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita, pelajaran daring matematika kelas 7 ya. Semoga antum hari ini dalam keadaan sehat dan semangat untuk antum dapat kembali mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini. Ana sangat mengapresiasi ya bagi antum yang mengerjakan latihan, bagi antum yang bertanya tentang pelajaran ataupun tentang latihan yang ana kasih minggu lalu ya. Namun masih ada beberapa yang belum mengumpul ana lihat ya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya, untuk latihan berikutnya, ana harapkan antum dapat mengumpul latihannya ya. Karena anak ingatkan kembali, kita di sini belajar secara daring. Penilaian anak terhadap antum, anak belum melihat antum ya. Satu persatu anak tidak bisa menilai keaktifan antum secara langsung ya. Jadi anak menilai dari keaktifan antum dalam bertanya, dalam mengumpulkan tugas ya, dalam bertanya tentang materi ataupun tentang latihan di pelajaran kita ini. Jadi semoga antum tetap semangat ya dalam belajar di sekolah kita ini. Jadi silakan antum ambil buku catatannya, ambil alat tulisnya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya ya. Kemarin kita udah mempelajari tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat udah ana rasa udah selesai ya. Bilangan bulat udah kita pelajari sifat-sifatnya, udah kita pelajari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Kemudian di sini kita akan lanjut ke bilangan pecahan ya kan. Di bab ini kita belajar tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Kita masuk ke bilangan pecahan. Jadi secara sederhana bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Bentuk umumnya seperti ini. A per B ya. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Ya, ini secara umum yaitu bentuk pecahan biasa ya. Bentuk pecahan biasa seperti itu. Mungkin antum masing-masing dari antum sudah mengenal ya bentuk pecahan, bentuk umum dari pecahan. Jadi di sini kita masuk ke macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama yaitu bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan yang dibuat dalam bentuk pecahan biasa biasanya yaitu jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut biasanya dibuat dalam bentuk pecahan biasa, yaitu bentuknya seperti tadi, A per B, yaitu A dikurang dari B ya. Untuk gambaran tentang bentuk pecahan bisa antum lihat di buku antum. Semalam mana lihat bukunya ya, yaitu di halaman 41. Halaman 41 bisa antum lihat di situ dibuat dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar. Jadi antum bisa lebih mengerti tentang bentuk umum dari pecahan ya. Di sini kita langsung masuk ke macam-macam bilangan pecahan. Yaitu pertama tadi pecahan biasa, bentuknya seperti ini, 3/5, misalkan 7/8, 9/11 dan contoh yang lainnya ya. Kemudian yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu biasa dibuat dalam bentuk pecahan campuran suatu bilangan jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ya, syarat sesuatu bilangan bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. Misalkan ini 7/5. 7/5 yaitu kita ubah dalam bentuk pecahan campuran yaitu dengan membagi 7/5. 7/5 yaitu bisa dapat 1 ya kan. 1
Di sini dibuat di depan ya, di depan pecahannya. Kemudian sisa pembagiannya itu 2. 7 bagi 5 kan dapat 1. 7 kurang 5 sama dengan 2 ya. Sisa pembagiannya dibuat sebagai pembilangnya. Kemudian penyebutnya tetap nilai dari penyebut sebelumnya dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi 7/5 jika diubah dalam pecahan campuran sama dengan 2/5 ya kan. Ataupun contoh yang lain seperti ini, 9/8 sama dengan 9 bagi 8 berapa? Bisa dapat berapa? Bisa dapat 1. Sisa pembagiannya berapa? 9 kurang 8 1 juga ya kan. Berarti 9/8 bisa kita ubah bentuknya menjadi 1/8 ya, 1/8. Contoh yang lainnya ini 20/11, yaitu 20 bagi 11 bisa dapat berapa? 1. Sisa pembagiannya 9, sisa pembagiannya sebagai pembilangnya 9/11 ya. Kemudian kita masuk ke, ataupun kita bikin contoh 1 ya, kita tulis ya biar lebih jelas. Misalkan tadi berapa? 7/5 ya kan. Berarti caranya antum tinggal bagikan 7 bagi 5 berarti 1 kali 5 2 ya kan. Ini dapat 1 berarti 1. Sisa pembagiannya berapa? 2/5 seperti itu aja. 2/5 berarti ya, gampang ya. Kemudian kita lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. 0,5, 1,75 contohnya ya kan. Contoh yang lain 3,40, 3,75 dan seterusnya ya. Bentuk desimal dapat diubah ke pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan persepuluhan, perseratusan, perseribuan ya. Jadi di sini perlu antum ketahui seperti di pecahan ataupun bilangan bulat kemarin, misalkan kita punya bilangan 1 juta ya kan. Kemarin kan udah kita jelaskan ini sebagai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan ya. Kalau di dalam koma misalkan ini 0,53, ini sebagai satuannya tepat di sebelah kiri dari koma itu sebagai satuan ya. Berarti ya, dan ini tepat di sebelah kanan koma disebut dengan per-10 ya, per-10, per-100, per-1000 dan seterusnya. Seperti itu ya. Misalkan kita buat contoh yang lain 35,42 misalkan. Berarti ini sebagai satuan, ini sebagai puluhan ya kan. 5 sebagai satuan, 5 satuan, 3 sebagai puluhan, karena itu udah kita pelajari kemarin, puluhan. Kemudian ini disebut dengan per 10 ya, ini disebut dengan per 100 ya, demikian ya. Kemudian cara mengubahnya ke bentuk pecahan, bentuk desimal diubah ke pecahan biasa, yaitu dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Contohnya kita buat ini contohnya ya, 0,5 contohnya, contoh 0,5 ya kan. 0,5 itu berarti 5 kita geser ke kiri ya, ataupun komanya kita geser ke kanan sehingga menjadi 5. Berarti 5 tadi menduduki sebagai apa? Per 10, berarti dikali 1/10 ya, sama dengan 5/10
10 atau sama dengan 1/2 ya kan, sama-sama dibagi 5 ya, seperti itu. Contohnya yang lain, yang ini 1,75 berarti komanya kita geser, kita berusaha agar tidak ada lagi koma ya, jadi komanya ini berarti kita geser dua satuan ya kan, berarti menjadi 175 ini tadi apa, per 10 per yang 5/100 berarti dikalikan dengan 1/100 seperti itu, berarti menjadi sama dengan 175/100 ya kan, berarti sama dengan 1, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran seperti tadi ya, 175 bagi 100 dapat 1, sisanya 75/100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25 ya kan, bisa dibagi 25, berarti 1 3/4 1,75 jika diubah dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, hasilnya menjadi 1/3/4 ya, sama nilainya. Di sini tanda sama dengan. Artinya nilai 1,75 itu sama dengan 1/3/4 ya. Baik, kita lanjut ke pecahan persen ya. Persen itu yaitu per 100 artinya persen ya. Pecahan yang menggunakan lambang seperti ini dia, persen, yang berarti per 100, yaitu bentuknya seperti ini, A persen berarti A per 100. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, yaitu dengan, contohnya seperti ini, 25% sama dengan 25/100, ya 25/100, sama dengan 25 sama-sama dibagi 25, sama dengan 1/4 ya, 1/4 seperti itu. Kemudian mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal ya, seperti ini, 35/100 berarti 35 dibagi 100, gampang kan, tinggal dibagikan 100 sama dengan 0,35 ya, tinggal antum bagikan. Kemudian mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen, nah ini kebalikannya ya, mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Misalkan ini 3/4, kita ubah ke dalam bentuk persen, tinggal dikalikan dengan 100%, 3/4 dikali 100%. Kenapa bisa dikalikan dengan 100%? Padahal jika antum berpikir seperti ini, setiap yang suatu bilangan jika dikalikan dengan bilangan tertentu, maka bisa jadi nilainya berubah, Ustaz. Padahal di sini di sini kita menggunakan sama dengan. Sama dengan di sini berarti nilai yang di kiri sama dengan nilai yang di kanan. Padahal nilai yang di kanan sudah dikalikan dengan 100%, Ustaz. Apakah betul sama? Ya kan? Kalau antum kritis bisa jadi antum bertanya seperti itu ya. Jadi kita jawab bahwa antum harus ingat kembali sifat yang kemarin, yaitu sifat bilangan dasar ya, bilangan dasar dalam perkalian identitas ataupun bilangan identitas. Bilangan identitas dari perkalian itu apa? Kalau di dalam penjumlahan dan pengurangan, yaitu bilangan identitasnya kembali 0. Artinya setiap bilangan yang dijumlahkan ataupun dikurangkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri, ya kan? Misalkan 10 kurang 0, 10 tambah 0, 10. Kalau di perkalian apa? Bilangan identitasnya kemarin yaitu 1, ya kan, setiap yang dikalikan ataupun dibagikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi ini 10% itu kan sama dengan 1, 10/100. Jadi jika dikalikan dengan 3/4, tetap nilainya sama dengan 3/4. Hanya di sini kita merubah bentuknya ya, bentuknya aja kita rubah, karena di sini kita menggunakan sama dengan, ya kan, 300/4%. 300/4 berapa? 75%.
Berarti di sini artinya 3/4 itu nilainya sama dengan 75% ya. Jika diubah dalam bentuk persen ya, 75%. Seperti itu. Ataupun dengan cara yang kedua seperti ini, 10/25. Tinggal dikalikan dengan 4. Kenapa dikalikan dengan 4? Karena di sini kita berusaha untuk pembaginya nilainya menjadi 100. Karena jika pembaginya menjadi nilainya sama dengan 100, berarti itu sama dengan persen ya, per 100 ya. Tinggal dikalikan 4 kali 4 kali 4, yaitu 40/100 berarti 40%. Seperti ini 225 bagi per 500 ya kan. Di sini kebetulan bisa sama-sama dibagi 5 ya kan. Tinggal dibagi 5, hasilnya menjadi 45/100 ataupun 45% ya. Paham ya? Jika belum ada yang kurang paham, bisa antum tanyakan secara langsung ya, secara japri ya. Kemudian kita masuk ke pecahan per mil. Pecahan per mil pada dasarnya konsepnya sama ya dengan per persen ya. Hanya saja kalau per mil yaitu per 100, kalau persen yaitu per 100, kalau per mil ya berarti per 1000 ya. Itu aja bedanya. Caranya tetap sama ya. Gampangnya seperti ini. Ya, kalau tadi 110-nya di sini 0/00 ya gitu ya. Kemudian ini contohnya 20 per mil sama dengan, artinya sama dengan 20/1000 berarti 20/1000 di sini nolnya kita coret, sama dengan 2/100. 2/100 berarti 2% ya. 20 per mil itu nilainya sama dengan 2/2% ya. Demikian. Baik, kita lanjut ke operasi hitung pada bilangan pecahan. Penjumlahan. Pertama penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan biasa, penyebutnya disamakan dulu baru dijumlahkan, ya kan? Di sini penyebutnya harus disamakan dulu, ini syaratnya ya, antum harus ingat. Pada penjumlahan penyebutnya harus sama baru bisa dijumlahkan. Di sini kan udah sama, ya kan, di contoh yang pertama. Berarti tinggal dijumlahkan. Pembilang dijumlahkan dengan pembilang, penyebut dijumlahkan dengan penyebut. 2 tambah 1 3, 4 tambah 4 sama dengan 4, ya kan? Kemudian di sini dibuat contoh yang kedua berbeda, ya kan? 1/3 tambah 2/4. Apabila penyebutnya belum sama, maka harus dicari KPK-nya, ya. KPK antara kedua penyebut tersebut ya. 3 dan 4 KPK-nya berarti 12. Antum mungkin udah pernah belajar tentang KPK ya. Cara mudahnya tinggal antum buat seperti ini, KPK 3 dan 4 ya kan. 3 berarti kelipatannya berapa? 3 tambah 3 6, 9, 12, 15 ya kan, tinggal antum tambahkan 3, dilipatkan dia. Kemudian 4, 8, 12, 16 berapa? 20. Antum tinggal lihat mana bilangan terkecil yang nilainya sama, yaitu 12 ya kan. Berarti KPK-nya yaitu 12. Berarti kita ubah 3 dan 4 ini menjadi 12, yaitu berarti sama-sama dikali 1/3 sama-sama dikali 4, 2/4 sama-sama dikali 3 ya kan. 4/12 tambah 6/12 sama dengan 10/12 ya kan. Ini bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2, hasilnya menjadi 5/6 ya. Gampang ya. Ada cara lain dengan tidak menggunakan KPK, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya ya, ataupun secara sederhananya ini biar antum gak bingung, ini ribet ya kan. Antum tinggal kali silang ya, tinggal kali silang A kali D, B kali C, B dikali D, seperti itu ya. Ini
Contohnya seperti ini. 2/3 ditambah 4/7. Berarti antum tinggal kali silang ya. Seperti ini dia. 2 kali 7, 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 4 per 3 dikali 7. Gitu aja, ya kan? 2 kali 7 14 tambah 12 per 21. Ya kan? Berapa ini? 26 per 21. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke penjumlahan pada pecahan campuran. Ya. Kalau tadi penjumlahan pada pecahan biasa syaratnya yaitu penyebutnya harus sama, ya. Kemudian penjumlahan pada pecahan campuran, apabila penyebutnya sudah sama, penjumlahan bisa langsung dilakukan, ya. Penjumlahan bisa langsung dilakukan apabila penyebutnya sama seperti yang tadi. Berarti syaratnya yaitu penyebutnya harus sama, ya, seperti ini. 5/2/5 ditambah 4/5 sama dengan 5 ditambah 4. Yang ini penyebutnya kan udah sama, tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 1/5, ya, sama dengan 9 tambah 3/5. Berarti 9 3/5, seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya belum sama? Jika penyebutnya belum sama, maka harus disamakan, ya kan? Kalau belum sama, disamakan. Yaitu ini 1 tambah 3. Kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 2/5 tambah 1/6. Ya kan? Sama dengan 1 tambah 3 berapa? 4. Tambah 2/5 tambah 1/6. Disamakan sama seperti yang tadi. Caranya yaitu dengan dikali silang. Ya kan? Dikali silang, ya. Dikali silang 2 kali 6, berarti kali silang 6 kali 2, 2 kali 6 ditambah 5 kali 1 per 5 kali 6. Ya, di sini 30, ya. Ini salah tulis. Di sini 30 sebenarnya, ya. Jadi jawabannya yaitu 4/17 per 30, ya. 5 kali 6 kan 30. 5 kali 6 sama dengan 30, ya. Demikian. Kalau ada yang kurang jelas bisa antum tanyakan di WA, ya, WA pribadi, ya. Kemudian kita masuk ke penjumlahan pada pecahan desimal. Ya, penjumlahan pada pecahan desimal dengan cara bersusun pendek, tanda koma lurus ke bawah, ya. Dengan di sini syaratnya yaitu tanda koma harus lurus ke bawah. Artinya satuan dijumlahkan dengan satuan, per 10 dijumlahkan dengan per 10, per 100 dijumlahkan dengan per 100, ya. Dijumlahkan melalui dari paling kanan, ya kan. 5, 10, 1, ya kan, 3 14, ya, 1, ya, jadi 1,405, ya. Jadi cara membacanya ini yaitu 1,405, ya, bukan 1,405, ya. Bukan 1,405, karena 405 itu sudah menjadi ratusan berarti, bukan per seratusan, ya. Jadi di sini 1,405 dibaca, ya. Kemudian seperti ini, 15,546 tambah 1,75 tambah 0,40 itu dijumlahkan dengan satu syarat tadi, yaitu komanya harus sejajar, ya. Kemudian dijumlahkan 6, 9, ya kan. Berapa ini? 16, ya kan, 7, 1, seperti itu, ya. Gampang, ya. Kemudian pengurangan sama dengan penjumlahan. Pengurangan juga terdiri dari pengurangan pada pecahan biasa. Penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, ya, sama seperti yang tadi.
yaitu dengan cara mencari KPK-nya, ya kan, ataupun dengan cara bisa langsung dikali silang, ya, kali silang seperti ini, ya. Kali silang 4/7 kurang 2/5, ya kan, tinggal antum kali silang. Kali silang berarti 4 kali 5 20, 7 kali, tapi di sini antum tinggal gunakan negatif, ya. 20 kurang 14, 7 kali negatif 2 berarti menjadi 7 kurang kali negatif 2, negatif 14. Per 7 kali 5 35, ya. Seperti itu. Kemudian pengurangan pada pecahan campuran. Di sini tadi penjumlahan pada pecahan campuran, di sini kita masuk ke pengurangan pada pecahan campuran, ya kan? Caranya sama. Kalau udah sama penyebutnya berarti bisa langsung dikurangkan, ya. Kalau penyebutnya belum sama berarti harus disamakan terlebih dahulu. Harus disamakan terlebih dahulu, ya. Tinggal antum samakan, caranya seperti apa, dikali silang, ya. Tetap dikali silang seperti yang tadi, ya. Baik, ana rasa ini jelas, ya. Tinggal dikali silang 4 kali 1 6 kali 3 ditambah 4 kali 1, ya kan, per 4 dikali 6, ya. 18 kurang 4, ini kurang, ya, bukan tambah ini kurang, ya. Kurang 4 per 24, 14 per 24 sama dengan 14 bagi 2, disederhanakan, ya. 14 sama-sama dibagi 2 yaitu menjadi 7 per 12, ya. Bisa juga dengan cara bersusun pendek, ya, dengan syaratnya sama seperti yang tadi, yaitu koma harus sejajar, komanya harus sejajar, ya. Satuan dikurangkan dengan satuan, persepuluhan dikurangkan dengan persepuluhan, perseratusan dikurangkan dengan perseratusan, ya. Seperti itu. Kemudian perkalian ya gampang, ya. Tinggal antum kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, tidak harus disamakan dulu penyebutnya, ya. Tinggal antum kalikan, kemudian antum sederhanakan. Kemudian perkalian pecahan campuran, ya, yaitu dengan antum ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Caranya yaitu seperti ini. Penyebutnya dikalikan dengan konstanta di sini, ya. 3 kali 2 6 ditambahkan dengan ini 2. 3 kali 2 tambah 2 sama dengan berapa? 6 tambah 2 8, 8 per 3, 8 per 3. Kemudian ini seperti itu juga, 5 kali 3 tambah 3 yaitu 18 per 5, ya. Kemudian dikalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, ya, seperti itu. Tidak boleh antum langsung jumlah kalikan ini 2 kali 3 kemudian ini antum kalikan ke sini, tidak boleh. Syaratnya harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, ya, seperti itu. Kemudian ini perkalian pecahan desimal, ini langsung aja dikalikan, ya. Seperti ini dia caranya. Antum ubah dulu menjadi komanya digeser ke kanan menjadi 35 dan 67, kemudian dikalikan, kemudian dijumlahkan komanya ada berapa yang di belakang koma, 1 dan 2, kan, berarti dibuat menjadi seperti ini, komanya ada 2 di belakang koma, ada 2 bilangan di belakang koma. Tadi kan hasilnya 2345, 3,5 kali 6,7 karena komanya ada 2 di sini 1 dan di sini 1, dibuat 2 di belakang koma, berarti hasilnya menjadi 23,45, ya, seperti itu. Ini contoh yang lain. 4,54 berarti kita ubah menjadi 454. 575 tinggal antum kalikan, ya kan, antum kan udah bisa mengalikan seperti ini. Kemudian antum hitung jumlah komanya,
jumlah yang di belakang koma 1, 2, 3, 4. Berarti hasil yang ini ada 4 yang berada di belakang koma, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya, berarti di belakang koma yaitu 1, 2, 3, 4. Ini karena 0 bisa dihilangkan, ya kan? Karena 0. Seperti itu ya. Sama juga dengan pembagian pecahan biasa. Tinggal antum ubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang yang dibagi ya. Seperti ini, 4/5 dibagi 3/4 menjadi 4/5 dikali 4/3. Seperti itu ya. Baru tinggal antum kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Seperti itu. Ataupun bisa dengan cara seperti ini, pecahan habis waktu ya. Baik, ana rasa pelajaran kita sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan bisa antum WA pribadi ya. Untuk minggu ini kita belum ada latihan ya. Ana harapkan ada pertanyaan dari antum tentang materi kita hari ini. Kita tutup materi kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.